Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ummu Qania. Apa kabar teman-teman semuanya, momis, bunda, dimanapun kalian berada? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ternyata kita sudah sampai di penghujung Oktober dan memasuki bulan November. Ya, jadi seperti biasa di akhir bulan atau memasuki awal bulan baru kita gajian. Mungkin ada yang gajian tanggal 25 ya. Kalau suami saya gajiannya di tanggal 30 atau 31, yang jelas di akhir bulan. Nah, baru kali ini saya sempat untuk bikin video budgeting untuk bulan November. Semoga belum terlambat ya teman-teman. Baik, sebelumnya saya sampaikan kapasitas saya di sini hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Tapi saya ingin sharing kepada teman-teman, semoga saja apa yang saya ketahui atau apa yang pernah saya rasakan itu bisa bermanfaat. Sebenarnya dalam membuat rencana keuangan rumah tangga kita tidak bisa berpatokan pada anggaran atau budgeting orang lain, karena setiap rumah tangga itu berbeda, baik itu penghasilan ataupun kebutuhannya. Namun tidak ada salahnya kita mengambil pelajaran atau mengambil perbandingan dari beberapa sumber agar kalau kita berbicara ideal, ya idealnya budgeting rumah tangga itu harus ada 3 poin utama yang dipenuhi. Yang pertama adalah saving atau tabungan. Ini sifatnya bisa dikatakan mutlak, harus ada, karena tujuannya untuk berjaga-jaga. Barangkali besok lusa ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan terjadi. Contoh, pernah saya jelaskan di video saya waktu Singkin Fun, tapi tidak apa-apa saya bahas lagi. Contoh, ada dari keluarga kita, anggota keluarga kita yang sakit dan obatnya itu tidak tercover oleh asuransi kesehatan, misalnya BPJS. Maka dana yang kita simpan setiap bulannya di awal itu adalah solusi bagi masalah kita. Bisa kita jadikan sebagai modal usaha. Jadi jangan mengganggu dana itu selama belum betul-betul emergensi. Nominal tabungan kita minimal berapa? Iya, minimal 10% dari penghasilan itu sudah lumayan. Kalau bisa 20% itu jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau saya pribadi, saya masih 10%. Oke. Yang kedua, poin kedua adalah kewajiban. Kewajiban kita misalnya ada utang, ada cicilan, ada iuran, itu harus kita penuhi dulu setelah tabung. Kalau kita sudah menabung di awal dan sudah mengeluarkan semua kewajiban-kewajiban kita, maka sisa gaji atau sisa dana yang kita pegang itu akan membuat kita lebih terkontrol untuk membelanjakan uang kita. Nah,
boleh kita bagi-bagi. Nah, sebentar saya akan perlihatkan seperti apa saya membagi atau mempos-poskan gaji yang tidak seberapa sehingga saya bisa saving 10%. Oke, mohon maaf sebelumnya. Tadi saya sampaikan bahwa itu adalah idealnya. Tapi bagi teman-teman atau bunda yang sekiranya penghasilannya tidak cukup untuk menabung, tidak cukup untuk membuat celengan atau sinking fund, mohon untuk tidak berkecil hati. Kita tetap berusaha, tetap berdoa, karena yakin dan percaya Allah itu tidak tidur. Allah itu melihat hamba-hambanya yang selalu berusaha dan tidak lupa disertai dengan ibadah dan doa. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman apakah sudah bikin budgeting? Kalau sudah, boleh komen dong. Apakah mendahulukan saving dulu baru membuat anggaran yang lain, atau savingnya setelah anggaran yang lainnya cukup alias ada sisa dari kebutuhan-kebutuhan yang lain? Boleh komen di bawah supaya kita bisa saling bertukar informasi. Nah, kembali ke budgeting saya. Jadi gaji suami saya itu tidak besar ya teman-teman. UMR 3.600.000. Itu saya bagi ke dalam 3 poin yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi saya saving 10% disimpan di bank. Oke, lalu untuk kewajiban di sini saya ada untuk cicilan rumah, ada listrik, ada arisan, ada iuran komplek, dan saya juga masukkan sebagai kewajiban itu adalah celengan untuk anak-anak saya, dan terakhir saya anggap sedekah itu wajib ya, meskipun sebenarnya bukan kewajiban, tapi saya menganggap itu harus ya. Oke, jadi lanjut untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan rumah tangga saya, yang pertama ada belanja bulanan. Belanja bulanan di sini saya jadikan 300.000. Kalau bulan lalu itu sempat saya naikkan 400.000 karena mengingat waktu itu lagi renovasi rumah, otomatis butuh stok lebih, misalnya seperti gula, minyak goreng gitu kan, karena ada tukang. Nah, untuk belanja mingguan bulan ini 450. Kalau bulan lalu itu sempat 500 untuk belanja mingguannya. Terus saya tambahkan lagi dari penghasilan tambahan itu 100.000 untuk tukang, dan ternyata itu masih over budget lagi. 600.000 belum cukup ya. Nah, untuk pulsa sebenarnya kami tidak cukup pulsa 100.000, tapi saya ambilnya dari sumber lain ya. Khusus untuk gaji ini ya bisanya menutupi pulsa 100.000 aja. Lalu popok 100.000 karena saya juga biasa pakai Clody untuk menghemat pengeluaran popok. Gas 25.000, masih pakai gas 3 kilo atau tabung 3 kilo. Galon 25.000. Ya, lanjut jajan anak 150.000. Kemudian skincare ada 50.000. Nah, kemudian dijumlahkan saving itu 10%, yakni 360.000, ditambah dengan kewajiban 2 juta dan kebutuhan 1.200.000, maka yang tersisa ada 40.000. Ini biasanya kita transfer jadi pakai biaya admin, maka saya anggarkan adminnya 14.000 untuk transfer uang perumahan dan juga listrik. Nah, terakhir
sisanya itu untuk jajan, misalnya mau beli siomay, beli apa gitu ya teman-teman. Oke, jadi cukup sekian video budgeting saya kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nah, kalau ada yang bertanya, terus sinking fund-nya di mana? Ambil uangnya dari mana? Nah, itu ada penghasilan tambahan. Nanti insya Allah saya akan bahas di video berikutnya. Saksikan terus video saya selanjutnya. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini dapat berkembang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.